Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iputu Arya Ditya Utama dan rekan saya Atalia Yureka Putri Taju. Kami berasal dari tim Universitas Jenderal Sudirman yang pada kesempatan kali ini kita akan menilik berbagai kebijakan pemerintah pada sektor energi baru terbarukan atau EBT dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Mari kita memulai diskursus akademik ini dengan membahas mengenai urgensi kebijakan energi terbarukan dari pemerintah Indonesia sebagai tinjauan reflektif yang akan dimulai oleh rekan saya. Sebelum masuk ke dalam evaluasi dan rekomendasi kami terkait dengan kebijakan pemerintah yang ada terkait dengan energi baru terbarukan, izinkan saya untuk sedikit membahas terkait urgensi kebijakan energi baru terbarukan dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi perekonomian Indonesia pada awal tahun 2020 berada dalam kondisi yang cukup baik. Misalnya saja tingkatan IHSG saham pada Januari 2020 yang mencapai angka 6.300 dan pertumbuhan ekonomi di masa itu mencapai angka 5%. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama akibat adanya penyebaran wabah virus SARS-CoV-2 yang kemudian kita kenal dengan istilah COVID-19 yang menyebabkan banyak masalah-masalah baru, khususnya masalah kesehatan dan juga ekonomi. Pada saat itu terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi yakni mencapai angka di bawah angka 4.000 dan pada kurva 1 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,27% yang mana sebelumnya mencapai 5%. Dengan adanya kondisi itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah yang strategis dan sistematis untuk melakukan penanganan khususnya terkait dengan masalah kesehatan dan juga ekonomi untuk mencegah terjadinya banyak ketimpangan atau masalah-masalah lainnya. Karena pada saat pandemi, banyak masalah-masalah yang muncul seperti kemiskinan, pengangguran, hilangnya banyak korban jiwa, dan juga ketimpangan-ketimpangan sosial lainnya. Maka hal itu harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk pemulihan ekonomi adalah pengoptimalan penggunaan energi baru terbarukan yang sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam pemenuhan poin ke-7 Sustainable Development Goals, yakni adanya akses energi yang terjangkau dan modern bagi masyarakat dalam kebijakan nasional negara menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Target yang akan dicapai atau yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah sebesar 23% bauran energi nasional pada tahun 2025 yang kemudian targetnya mungkin akan semakin diperbesar dalam rancangan-rancangan mendatang. Bauran energi terbarukan ini dapat dipahami sebagai persentase antara total konsumsi energi terbarukan terhadap total konsumsi energi secara keseluruhan. Konsumen energi terbarukan ini mengarah kepada masyarakat sebagai pengguna terakhir dari energi yang sudah diproses sebelumnya, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Target sebesar 23% ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan. Seperti untuk mengurangi jumlah emisi rumah kaca, mempercepat proses transisi energi, menyediakan banyak lapangan pekerjaan, bahkan meningkatkan nilai investasi di negara, khususnya di negara Indonesia. Untuk mencapai target dan tujuan yang ada, pemerintah telah mempersiapkan beberapa kebijakan. Misalnya saja, rancangan peraturan presiden, membuat pasar baru energi baru terbarukan, membuat pengoptimalan terkait energi baru terbarukan di kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi lokal, dan kawasan-kawasan industri lainnya. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan mampu bersinergi dengan pemenuhan atau pemulihan ekonomi nasional. Namun, terdapat banyak masalah khususnya dalam pengimplementasian karena hingga saat ini masyarakat masih memilih menggunakan energi fosil dibandingkan dengan energi baru terbarukan. Letak permasalahannya karena energi baru terbarukan ini jumlahnya masih sedikit, sulit diakses oleh masyarakat secara luas, dan energi yang dihasilkan pun belum mampu menggantikan eksistensi dari energi fosil yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, menurut kami, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mendorong pengoptimalan energi baru terbarukan ini.
Pemerintah juga perlu melakukan banyak evaluasi secara lebih mendalam terkait dengan kebijakan yang sudah ada agar tujuan ekonomi dan energi hijau bisa tercapai sesuai dengan target nasional Indonesia. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi yang menurut kami perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan energi baru terbarukan. Oke, lantas mari kita masuk dalam analisis pembahasan kasus yang kita angkat. Saya akan berkontribusi pada 3 hal dalam pembahasan kali ini. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pada akhirnya kebijakan EBT yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kita lihat dari tinjauan yuridis. Kedua, saya juga akan memberikan analisis praktikal dan substansial yang kita gunakan sebagai tinjauan evaluatif. Dan terakhir, saya akan memberikan rekomendasi mengenai apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi kebijakan EBT yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Mari kita masuk dalam analisis pertama ketika kita melihat kebijakan EBT ini dalam tinjauan yuridis. Kita mengetahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini memiliki suatu target ambisius untuk mewujudkan bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2023. Meskipun saat ini bauran energi nasional masih ada di angka 12,8%, tapi pada akhirnya target ini masih bisa optimis untuk dicapai. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya kepentingan pemerintah untuk meningkatkan bauran energi nasional ini. Alasan utamanya pemerintah memiliki kepentingan ini ada pada sektor ekonomi. Karena pada akhirnya tujuan pemerintah adalah untuk memulihkan perekonomian nasional. Mengapa? Karena saat ini investor-investor yang ada di dunia menginginkan investasi pada ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, negara-negara di dunia itu melakukan upaya yang semaksimal mungkin untuk meningkatkan bauran energi nasionalnya melalui kebijakan EBT. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang melihat langkah progresif ini untuk bisa dilakukan. Sehingga nantinya dengan peningkatan bauran energi nasional, maka investor-investor yang ada di dunia akan berbondong-bondong untuk melakukan investasi pada perekonomian dan berbagai pasar-pasar ekonomi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita melihat saat ini telah banyak terdapat kebijakan-kebijakan EBT yang ada di Indonesia yang juga dicetuskan oleh pemerintah Indonesia. Seperti kita melihat pada penciptaan pasar baru melalui rebate dan rebate yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Ada juga bagaimana pemerintah mendorong peningkatan kapasitas PLT EBT yang kita bisa lihat dalam RUPTL PTN tahun 2018 sampai tahun 2022. Bagaimana juga pada akhirnya pemerintah ingin mengembangkan panas bumi yang berfokus pada program Flores Geothermal Island yang itu juga tercantum dalam keputusan Menteri nomor 2268 K30 MEM 2017 dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya ingin mendorong upaya pemerintah dalam mengimplementasikan EBT pada seluruh stakeholder yang ada dalam aktor-aktor ekonomi ini. Apabila kita menganalisis kebijakan EBT pemerintah dalam tinjauan yuridis, tentu yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik. Mengapa saya katakan demikian? Karena seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini sudah terpayung hukumi melalui berbagai instrumen kebijakan nasional yang tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga yang tercantum di dalam keputusan menteri misalnya. Namun, bukan berarti ketika payung hukum ini sudah terbentuk dan pemerintah sudah bergerak berlandaskan dasar hukum yang kuat, kebijakan-kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik. Karena ketika kita melihat dan menganalisis kasus ini dari sisi praktikal dan substansial, maka akan sangat banyak terdapat problematikanya. Mari kita masuk dalam analisis kedua, kita untuk melihat tinjauan evaluatif mengenai kebijakan EBT ini dengan kita menggunakan analisis komparatif kepada negara-negara yang sudah berhasil mengimplementasikan kebijakan EBT. Di dunia ini, ada 3 negara yang berhasil mengimplementasikan kebijakan EBT dengan baik dan optimal, yang berturut-turut menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu Norwegia, Brazil, dan juga Selandia Baru. Meskipun negara ini bukanlah negara maju dan bukanlah negara yang memiliki perekonomian yang sangat tinggi, tetapi pada nyatanya mereka masih berhasil untuk mengimplementasikan kebijakan EBT. Yang kita ketahui bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan EBT memerlukan teknologi yang luar biasa canggih, memerlukan dana yang sangat besar, dan memerlukan kesadaran masyarakat yang juga sangat tinggi untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya. Lantas, apa yang mendasari 3 negara ini bisa berhasil untuk mengimplementasikan kebijakan EBT? Ada 3 prinsip yang mereka usung. Pertama, itu adalah prinsip mengenai kolaboratif,
kedua prinsip mengenai komprehensivitas, dan yang ketiga prinsip mengenai visibilitas. Mari kita bahas satu persatu bagaimana prinsip-prinsip ini berjalan di 3 negara tersebut. Pada prinsip kolaboratif, baik dari negara Brazil, Norwegia, ataupun Selandia Baru, menyadari bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan EBT dengan optimal, mereka harus menggandeng berbagai stakeholder. Tidak hanya pada aktor-aktor yang menjadi target sasaran pada industri nasional mereka, tapi bagaimana pada akhirnya mereka juga melakukan kolaborasi dengan third party yang memiliki kepentingan untuk menyukseskan terimplementasikannya EBT, baik dengan negara-negara lain, organisasi internasional, ataupun NGO. Kedua, prinsip komprehensif, yang artinya bahwa pemerintah di negara Brazil, Norwegia, dan juga Selandia Baru itu menyasar seluruh aktor baik secara makro yaitu perusahaan dan pemerintah, dan juga yang kedua aktor mikro yaitu individunya. Dan yang terakhir, ketiga, itu adalah prinsip visibilitas yang mana kebijakan yang mereka buat tidak hanya sebuah angan-angan dan visi misi belaka, tapi mereka melakukan realisasi dengan matang, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, bahkan sampai pada tahap monitoring dan evaluasi. Lantas mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Secara pada aspek kolaboratif, kebijakan EBT yang ada di Indonesia memang benar ketika pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai sinergitas dengan aktor-aktor atau target sasaran. Tetapi kekurangan dari kebijakan yang dimiliki oleh Indonesia adalah pemerintah Indonesia belum memberikan suatu kebijakan untuk bagaimana bekerja sama dengan third party, seperti dengan aktor-aktor luar negeri, negara-negara yang ada di luar negeri, ataupun dengan aktor-aktor lain seperti organisasi internasional ataupun NGO. Kedua, dari sisi komprehensif. Saat ini, kebijakan pemerintah memang telah menyasar aktor-aktor makro seperti perusahaan ataupun pemerintah daerah. Tetapi, pemerintah kita lupa akan bagaimana kita menyasar aktor mikro yaitu individunya sendiri. Padahal itu sangat penting, karena dengan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, maka ini juga akan menyelaraskan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, dan masyarakat akan berperan sebagai social control dan bahkan sebagai aktor yang mengimplementasikan EBT itu sendiri. Dan yang terakhir, itu adalah terkait tentang visibilitas. Tentu, kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah tidak bisa ditampik bahwa memiliki visi yang sangat progresif. Tapi kenyataannya, visi yang progresif itu tidak selaras dengan implementasi yang baik. Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih perlu dipertanyakan, karena tidak semua kebijakan mampu terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, melalui analisis kasus tersebut dalam tinjauan evaluatif, kami memberikan rekomendasi bagaimana pada akhirnya kebijakan EBT di Indonesia akan berjalan dengan baik dan jauh lebih optimal untuk mewujudkan bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2023 nanti. Ada 5 hal yang akan kita rekomendasikan. Pertama, pemerintah Indonesia itu seharusnya menambah atau menciptakan instrumen kebijakan baru yang berorientasi pada kerjasama luar negeri. Karena kebijakan yang ada sekarang, kolaborasi yang ada sekarang sangat parsial, karena itu hanya menyasar pada aktor-aktor target sasaran dan tidak ada yang berorientasi pada third party. Kedua, pemerintah Indonesia juga seharusnya memiliki kebijakan yang secara mikro memberikan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepada masyarakat ataupun aktor-aktor individu. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, aktor individu ini akan berperan sebagai social control dan juga ia akan berperan untuk meningkatkan upaya optimalisasi dan implementasi dari program pemerintah. Ketiga, pemerintah Indonesia juga seharusnya menciptakan instrumen kebijakan yang memberikan segmentasi terhadap skala industri. Karena sementara pemerintah hanya menciptakan segmentasi dari sisi kawasan seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi industri, ataupun kawasan ekonomi wisata. Sementara skala industrinya belum ditetapkan, sehingga kita menyarankan adanya segmentasi kawasan, segmentasi industri, baik industri skala menengah, skala kecil, dan skala besar. Dan yang keempat, pemerintah Indonesia juga seharusnya merancang program yang mengidentifikasi potensi daerah di seluruh Indonesia. Karena saat ini, program pemerintah hanya eksklusif pada program panas bumi di Pulau Flores. Padahal, potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau Indonesia itu sangatlah besar. Dan rekomendasi terakhir adalah pemerintah juga seharusnya dapat meningkatkan komitmen terhadap upaya implementasi kebijakan EBT. Karena ini juga mengusung prinsip visibilitas bahwa visi yang baik juga selaras dengan realisasi yang baik. Sehingga kesimpulan dari penelitian dan juga analisis yang kami lakukan pada kasus ini bahwa pandemi COVID-19 yang telah menghantam perekonomian Indonesia ini pada akhirnya bisa kita pulihkan dengan baik. Salah satu langkah strategisnya apa? Adalah meningkatkan bauran energi nasional
yaitu dengan target ambisius sebesar 23%, yang artinya bahwa masih perlu pertumbuhan 10,2% yang harus dilakukan Indonesia saat ini untuk mencapai target tersebut di tahun depan. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai rekomendasi yang telah kita sampaikan dan tentunya dengan adanya berbagai strategi yang bisa nantinya dioptimalisasikan, kami berharap bahwa kebijakan EBT tetap menjadi instrumen yang strategis dan utama dalam rangka memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.